Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arum Puspitasari dari kelompok 5 yang beranggotakan Alifia Zahra, Nurul Fadilah, Risma Indah, dan saya sendiri. Di video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teknologi Pendidikan. Di video kali ini kami akan menjelaskan tutorial penggunaan aplikasi Zoom. Karena di masa pandemi seperti saat ini, kita harus melakukan kegiatan belajar mengajar secara online. Maka dari itu, salah satu aplikasi yang digunakan untuk tatap muka secara online adalah aplikasi Zoom. Aplikasi Zoom merupakan aplikasi yang menyediakan layanan konferensi jarak jauh dengan menggabungkan konferensi video, pertemuan online, obrolan, hingga kolaborasi seluler. Tidak lupa sholawat salam kita dirikan pada Nabi besar Muhammad SAW dan kita mengharapkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Baik teman-teman, mahasiswa semuanya yang ada di Zoom maupun di YouTube channel, hari ini merupakan Halo teman-teman, jadi kita sebagai pelajar dan mahasiswa di masa pandemi ini kan melakukan pembelajaran secara tatap muka. Jadi kita itu membutuhkan beberapa aplikasi sebagai penunjang pembelajaran kita dengan teman-teman maupun dosen kita. Salah satunya yaitu kita bisa menggunakan aplikasi yang bernama Zoom. Nah, aplikasi Zoom ini adalah salah satu aplikasi yang dimana bisa kita gunakan untuk media pembelajaran kita. Dia dapat menampung dengan kapasitas 5.500 sampai dengan 1.000 peserta. Yang membedakan Zoom ini dengan aplikasi lain seperti Google Meet, yaitu Google Meet hanya bisa menampung maksimal 100 peserta, sedangkan Zoom ini bisa menampung sampai dengan 1.000 peserta. Manfaat dari Zoom ini sendiri yaitu dia memiliki kualitas video dan suara yang terbaik. Selain itu, fitur-fitur yang berbagai macam, salah satunya kita bisa mengubah kecerahan di dalam Zoom tersebut. Kita juga bisa mengubah background sesuai keinginan kita. Seperti ini. Kita tinggal memilih fitur-fitur, background maupun stiker atau apapun yang ada di Zoom kita. Selain dari itu, tersedia di berbagai macam perangkat. Jadi penggunaan aplikasi Zoom ini tersedia di berbagai perangkat. Kita bisa menggunakan aplikasi Zoom ini di laptop ataupun di smartphone kita. Ada beberapa kendala menggunakan Zoom. Yang pertama, boros penggunaan kuota data. Boros penggunaan pada kuota data merupakan salah satu kekurangan Zoom. Akses Zoom yang begitu luas memungkinkan penggunaan data internet yang semakin besar, sehingga disarankan untuk menyediakan data internet secukupnya. Atau jika perlu gunakan jenis kuota unlimited yang tidak terbatas penggunaan akses datanya. Yang kedua, tidak tersedia bahasa Indonesia. Teknologi Zoom yang tidak menyediakan bahasa Indonesia sebagai fitur pendukung diskusi maupun siaran langsung, akses bahasa yang masih mungkin dapat digunakan untuk penggunaan ialah bahasa Inggris, bahasa Portugis, bahasa Belanda, dan lain sebagainya. Umumnya penggunaan Zoom lebih tertarik untuk menggunakan bahasa Inggris karena dianggap paling mudah untuk dipahami. Yang ketiga, rawan data bocor. Data yang rawan terkena peretasan dapat berujung pada data pribadi seseorang, sehingga besar kemungkinan jika memiliki informasi terpenting seperti bisnis, pendidikan, foto akan dapat dengan mudah tersebar luas di jejaring sosial. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Alifia Zahra Azizah dengan NIM 200005231. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial penggunaan Zoom Meeting di PC atau laptop. Langkah pertama yang kita harus lakukan yaitu mengunduh aplikasi Zoom Meeting di Microsoft Store atau bisa juga kita mengunduh di web.
Setelah aplikasi terunduh, kita buka aplikasinya. Nah, tampilan awal setelah kita buka aplikasinya itu seperti ini. Ini ada tulisan join a meeting dan sign in. Sebenarnya kita tidak perlu sign in untuk bergabung atau join ke Zoom meeting. Namun, apabila kita ingin mengundang seseorang atau membuat rapat baru, kita harus melakukan sign in terlebih dahulu. Di sini kita akan sign in terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa membuat akun baru atau sign in dengan akun Google atau Facebook. Di sini saya akan memilih untuk masuk menggunakan akun Google saya. Nah, di sini saya akan memilih yang paling atas. Nah, setelah itu kita akan masuk ke ruang Zoom seperti ini. Untuk mengetahui kita sudah login atau belum, kita bisa lihat di pojok kanan itu sudah ada profil akun kita. Itu berarti kita sudah masuk ke akun Zoom kita. Nah, di sini ada new meeting, join, schedule, sama share screen. New meeting di sini berguna untuk apabila kita ingin melakukan rapat instan atau memulai rapat sekarang juga. Kita bisa menggunakan new meeting. Join ini digunakan untuk apabila kita mendapat undangan dari guru kita, dosen kita, atau teman kita untuk melakukan rapat bersama. Schedule di sini digunakan untuk membuat jadwal meeting apabila ingin melakukannya itu beberapa hari kemudian atau beberapa jam kemudian gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan new meeting terlebih dahulu. Apabila kita ingin membuat rapat sekarang juga, kita bisa menggunakan new meeting ini. Kita pencet. Nah, sekarang tampilannya seperti ini, berarti kita sudah bisa melakukan rapat bersama teman-teman kita. Nah, ini ada tulisan join with computer audio. Ini lebih baik kita on-kan supaya audio kita terdengar oleh anggota yang mengikuti Zoom meeting. Nah, di sini di pojok kiri bawah itu ada tulisan mute dan stop video. Di sini kita bisa menonaktifkan suara kita agar tidak terdengar oleh anggota yang mengikuti Zoom meeting lainnya. Ada juga stop video, ini juga bisa untuk menonaktifkan video kita agar tidak terlihat oleh anggota lain. Kita coba. Nah, kalau tampilannya seperti ini, itu berarti audio kita tidak terdengar oleh anggota lain. Jika kita ingin memunculkan lagi audionya atau mengaktifkan lagi, kita tinggal klik lagi. Nah, sama seperti yang stop video, untuk menonaktifkan videonya kita klik stop video. Nah, kalau sudah tampilnya seperti ini, berarti video kita tidak terlihat oleh anggota yang lainnya. Untuk mengaktifkannya lagi, kita tinggal klik ulang. Nah, seperti ini berarti sudah terlihat oleh anggota lain. Di sini partisipan ini berguna untuk melihat siapa saja atau anggota siapa saja yang bergabung dalam Zoom meeting kita. Untuk chat ini berguna untuk chattingan antar anggota yang mengikuti Zoom meeting. Kalau yang share screen ini digunakan apabila kita ingin melakukan presentasi, itu kita bisa membuka share screen, kemudian kita pilih mau mempresentasikan tab yang mana. Kemudian yang record ini tuh digunakan untuk merekam aktivitas Zoom yang sedang kita lakukan. Dan di sini ada end. Ini untuk mengakhiri Zoom. Ini ada dua pilihan. Yang pertama, end meeting for all sama live meeting. Yang atas ini digunakan untuk mengeluarkan semua anggota yang join di Zoom meeting. Kalau yang bawah ini untuk apabila kita ingin keluar sendiri, jadi anggota lain itu tidak keluar gitu.
Kita pencet ini. Nah, kita keluar sekarang. Sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang yang join. Join ini digunakan untuk apabila kita mendapat undangan dari orang lain. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan ID, nama kita, dan di sini kita juga diberi pilihan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan audio dan video kita. Sekarang kita coba seperti ini. Nah, di sini saya sudah membuat undangan sebelumnya. Mari kita coba masukkan. Kita kalau ingin menonaktifkan tinggal kita centang saja, tapi jika ingin mengaktifkan biarkan saja. Kita klik join. Kita tunggu dulu ya. Nah, seperti ini tampilannya. Kita join with komputer audio lagi. Ini tampilan kalau kita sudah diundang. Biasanya itu kita jika diundang itu kadang menunggu diizinkan atau konfirmasi dari yang pihak mengundang gitu. Sama sih seperti pada saat kita membuat Zoom meeting baru, tapi ini bedanya kita mendapat ID untuk bisa masuk ke Zoom meeting tersebut gitu. Sekarang kita keluar. Nah, untuk schedule ini bisa apabila kita ingin melakukan Zoom meeting beberapa jam kemudian atau beberapa hari kemudian, itu kita bisa membuat jadwalnya terlebih dahulu di sini gitu. Di Zoom ini kita juga diberi fitur untuk mengganti background atau latar belakang video kita di sini caranya. Nah, namun untuk fitur ini kita harus menggunakan green screen agar background yang kita gunakan itu lebih jernih atau tampak jelas. Untuk mengganti backgroundnya ini kita juga perlu mengupload foto dari folder atau dari komputer kita sendiri. Jadi tidak otomatis di sini, tapi dari Zoom sendiri juga sudah diberikan beberapa background. Tapi jika biasanya itu kalau kita mengikuti seminar, kita akan diberi wallpaper dari pihak penyelenggara. Nah, itu kita bisa klik yang ini, yang tombol plus di pojok kanan, kemudian add image, kemudian kita akan masuk ke penyimpanan di komputer. Kita akan memilih foto mana yang akan dijadikan wallpaper nantinya. Itu nanti tinggal kita klik pilih fotonya, bisa ini, bisa mana saja. Namun kita dianjurkan untuk menggunakan green screen supaya wallpaper tersebut tampak jernih gitu. Mungkin sekian tutorial penggunaan Zoom dari saya. Terima kasih. Anda dan saya sendiri. Di video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester teknologi pendidikan. Mata kuliah hilang. Zoom ini di laptop ataupun di smartphone kita. Jadi Boros penggunaan kota data. Boros penggunaan. Jadi kita sebagai mahasiswa atau pelajar di masa pandemi ini membutuhkan aplikasi sebagai media pembelajaran